Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Dimana kali ini saya mau bahas mengenai Ratu Adil versi Kristen gitu ya. Dimana satu imanku sebagai seorang Kristen kepada Ratu Adil, satu imanku kepada Ratu Adil sebagai orang Kristen. Nubuatan akan munculnya Ratu Adil di Nusantara Indonesia ini, saya imani akan nubuatan kedatangan Yesus kedua kalinya di bumi, di mana Yesus datang kedua kalinya itu seperti pencuri. Dalam Alkitab juga mengisahkan bahwasanya Yesus datang kedua kalinya itu sebagai pencuri. Apa maksudnya dia datang sebagai pencuri? Maksudnya Yesus datang kedua kali itu secara diam-diam. Tidak ada orang yang tahu. Yesus menjadi seperti manusia dan seperti rakyat biasa. Tidak ada yang peka. Ora ono sing gagas. Tidak ada yang tahu kalau dia itu Yesus. Yang orang-orang ketahui ya dia itu hanyalah jemaat biasa. Dia itu jemaat Kristen biasa gitu. Padahal dia itu sebenarnya Yesus yang sudah datang kedua kalinya. Dia datang secara diam-diam seperti pencuri. Tidak disadari oleh manusia yang lain. Lalu di dalam Alkitab juga mengisahkan Yesus datang kedua kalinya itu bagaikan seorang mempelai pria. Bayangkan, ini adalah suatu perumpamaan bahwa Yesus itu datang kedua kalinya itu seperti mempelai laki-laki atau mempelai pria. Ini dilakukan Yesus saat perang Armageddon. Saat perang Armageddon atau perang dunia ketiga, perang besar di seluruh dunia, perang antara iblis dan malaikat, perang antara kejahatan dan kebaikan. Yesus akan datang. Yesus akan datang dan menjenguk. Yesus datang sebagai mempelai pria. Maksudnya apa? Seorang mempelai pria, dia akan menyambut mempelai wanitanya. Dan kita sebagai pengikut Yesus, kita adalah mempelai wanita. Kita akan disambut oleh Yesus di dalam kerajaan surga. Jadi Yesus datang kepada kita, dia memanggil kita supaya kita bangun. Ketika kita mati di medan perang karena perang Armageddon, orang-orang Kristen pilihan yang sudah sesuai dengan kehendak Yesus akan dibangkitkan Yesus, rohnya akan dibangkitkan Yesus. Dan Yesus akan menyambut dia bagaikan seorang mempelai laki-laki kepada seorang mempelai perempuan. Dan itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan ini sungguh-sungguh amazing, luar biasa. Aku sendiri sebagai orang Kristen, aku tuh bangga loh jadi orang Kristen. Bener-bener apalagi kalau kita paham Alkitab itu ya. Dimana Yesus datang kedua kalinya bukan untuk penebusan dosa lagi. Jadi darahnya Yesus tidak berharga. Yesus datang kedua kalinya bukan untuk penebusan dosa. Tujuannya bukan untuk penebusan dosa. Visi misinya bukan untuk penebusan dosa. Jadi darahnya Yesus tidak berharga. Dia seperti kita semua. Darahnya seperti manusia biasa, sudah nggak berharga. Tetapi di balik kedatangan Yesus kedua kalinya, dia bertujuan sebagai pertanda. Pertanda akan datangnya akhir zaman, akan terjadinya perang Armageddon, perang besar di alam manusia yang akan menghanguskan dan memusnahkan seluruh umat manusia di dunia. Di mana satu keyakinanku bahwasanya Yesus akan tetap ada saat semuanya tiada, saat semuanya musnah, saat semuanya binasa, Yesus tetap ada.
di mana dia, Yesus, akan kembali lagi kepada Bapa sebagai firman. Karena mula-mulanya Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu berjalan-jalan dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah Yahweh itu berfirman. Dan firman-Nya menjadi Yesus, berwujud manusia cahaya seperti Yesus. Di mana mula-mulanya Yesus dan Allah Bapa Yahweh itu berjalan-jalan bersama-sama, menikmati indahnya. Dia menciptakan semuanya. Dan Yesus diturunkan di dunia itu menjalankan tugas, menjalankan visi misinya, menjalankan tujuannya. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus datang sebagai penebusan dosa, kali ini dia datang untuk pertanda akhir zaman. Sebagai pengadilan ala manusia, pengadilan kehendak perbuatan manusia. Dan Yesus nanti tentunya akan mengawali alam semesta lagi. Ketika semuanya dimulai di zamannya Ratu Adil. Karena Ratu Adil itu adalah Yesus. Di zaman Ratu Adil nanti pun aku punya satu keyakinan yang pasti bagiku. Ini keyakinanku loh ya. Ini keyakinanku. Kalau keyakinanmu kan itu keyakinanmu. Ini keyakinanku. Di zaman Ratu Adil nanti hanya akan ada satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hanya akan ada satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sebagaimana Ratu Adil bangga dia lahir, tumbuh, dewasa di tanah Indonesia. Dan satu keyakinanku, satu agama yang ada di dunia di zaman Ratu Adil nanti, itu adalah agama Kristen. Satu-satunya agama yang akan tetap ada di zaman nanti hanyalah Kristen dan berkitab Alkitab. Itu satu keyakinan yang pasti bagiku. Dan nanti semuanya akan terjadi begitu saja. Tiba-tiba semuanya terjadi begitu saja. Dan perlu saya kasih tahu ya, Yesus Kristus, dia bukanlah Isa Al-Masih. Karena apa? Kelahiran Isa Al-Masih dan kelahiran Yesus itu berbeda, beda tempat. Kisah hidup Al-Masih dan Yesus itu agak berbeda. Jadi Yesus Kristus itu bukan Isa Al-Masih dan bukan pula Imam Al-Mahdi. Karena Imam Al-Mahdi ini dari bahasa Arab. Tentunya ini bagi orang Muslim. Imam Al-Mahdi diyakini merupakan orang Arab tulen. Jadi Ratu Adil ini bukan golongan Imam Al-Mahdi. Yesus ini bukan golongan Imam Al-Mahdi. Karena Yesus lahir di tanah Israel. Dia lahir di tanah Israel. Dan perlu ketahui ya, Yesus itu bukan Yudas Iskariot. Di Alkitab juga diketahui bahwasanya pengkhianatan Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus, di mana ketika Yesus disalibkan, Yudas Iskariot menyesal melakukan itu semua. Lalu Yudas Iskariot bunuh diri dengan gantung diri di bawah pohon. Tapi ada satu hal yang aku imani, bahwa akan ada kemenangan dalam hidupku karena Kristus. Aku akan berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Dan aku bangga menjadi umat Kristus. Karena aku paham, aku mengerti apa arti Kristus dan apa tujuan Kristus ada di dunia ini. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.